Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nggak kerja, memutuskan untuk libur karena ada hal-hal yang aku kerjakan di rumah, menyuci baju, setrika, dan serius aku mau curhat. Pekerjaan yang mungkin hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan jerih payahnya, dan itu sangat-sangatlah melelahkan. Tapi hidup ya harus terima. Terkadang mungkin saat ini kita sedang dalam sesuatu yang sulit, tapi ke depan Allah mudahkan kita. Jadi guys, karena libur ini hari ini aku belajar tentang gimana cara kita agar khusyuk salat. Dan ini juga request teman online aku yang sangat selalu setia untuk nontonin videoku, dan ini komennya. Kalian pernah nggak atau sering nggak seperti kondisi yang sering aku rasakan, kayak aku berusaha untuk khusyuk tapi nggak bisa, aku berusaha untuk benar-benar khusyuk untuk menghadap Allah tapi nggak bisa, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk cari tahu kenapa ini semua bisa terjadi. Yang ternyata aku baru tahu ini, ternyata ketika kita salat ada jin yang menggoda kita, mengingat ini itu kepada kita. Dan nama jinnya kalian tahu nggak apa? Jin Khanzab. Serius, aku kesal banget sama jin yang bernama Khanzab ini. Karena apa? Karena ketika aku salat, ketika aku ingin menghadap kepada Allah, dia menggoda aku. Dia kayak gak ingin aku khusyuk salat. Dan ini juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan, udah lupa, kayaknya ini sahih hadisnya, dan aku dengarnya di TikTok. Katanya jika kalian salat, maka ada jin yang bernama Khanzab yang mengganggu kalian dan menggoda kalian serta menyuruh kalian untuk mengingat ini itu. Itu inti dari hadisnya. Untuk benar-benar artinya apa aku udah lupa, serius. Dan kayak kesel banget gak sih? Kayak kita itu pengen menghadap Allah, pengen khusyuk, tapi ada jin. Dan itu membuat aku tuh kayak, apa sih cara terlain untuk kita bisa khusyuk? Ada hadis lagi yang isinya gini, jikalau kamu ingin salat kamu khusyuk, bayangkan itu salat terakhirmu. Jadi itu hadisnya sangat-sangat the power sih menurut aku. Kayak kita nggak tahu kesempatan kita untuk bisa salat ke depannya, atau bisa salatkah di waktu ke depannya. Karena ajal nggak ada yang tahu guys. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena nggak ada apa-apa, ada yang meninggal tiba-tiba. Dan itu menjadi pelajaran bahwa kita harus benar-benar ke salat. Bayangkan kalau itu salat terakhirmu. Ketika kita menganggap seperti itu, pasti kita akan melakukan salat itu sebaik-baiknya. Dan juga kalau kita ingin lagi benar-benar lagi khusyuk, kita harus kayak, khusyuk itu ternyata bukan ketika kita salatnya kita harus benar-benar khusyuk, tapi tahap awal untuk mendapatkan kekhusyukan itu ialah ketika kita mempersiapkan salat itu tersendiri. Kayak waktu salat itu kan belum waktunya, kayak asar nih kan jam 3, kita udah benar-benar berniat untuk melakukan salat asar, kayak ada keinginan untuk selalu salat, dan itu merupakan salah satu atau tahap awal daripada kekhusyukan kita. Yang kedua, kita persiapkan salat itu dengan menggunakan pakaian terbaik kita, pakaian yang suci, pakaian yang bersih, dan kita gunakan juga tempat yang terbaik dan terbersih. Itu juga tahap awal daripada kekhusyukan. Kalau kita nggak menggunakan pakaian atau kalau tempatnya kotor atau nggak bersih, pastinya kita kayak risih ketika salat. Apalagi kalau kita gunakan mukena yang berbau tidak sedap, pastinya dalam hati ketika kita salat, oh bau banget ya gitu. Enggak banget guys, gunain pakaian atau persiapkan pakaian yang bersih, pakaian yang suci, dan pakaian terbaikmu. Arti terbaik itu jangan kayak asal-asalan untuk salat. Kita harus mempersiapkan dengan pakaian terbaik kita, ngerti gak sih? Kita diundang oleh orang-orang tertentu dan bahkan orang-orang penting, kita gunain pakaian atau bahkan kita persiapkan untuk keundangan tersebut dengan pakaian terbaik kita. Masa kita diundang sama Allah yang menciptakan kita, yang tahu semua kebutuhan kita, yang memfasilitasi kita gak gunain pakaian terbaik kita untuk memenuhi undangannya, yang undangan itu sangat-sangatlah sering, yaitu
sehari 5 waktu guys. Yang lagi-lagi cara untuk khusyuk salat ialah ketika kita mengerjakan salatnya. Gini guys, kayak kita harus benar-benar pelajari dan tahu makna bacaan dari salat-salat kita. Kita harus benar-benar pelajari dan tahu serta tahu makna gerakan dari salat-salat kita. Serius, jujur, bener-bener aku jujur li, dan bener banget aku kayak belum di tahap yang benar-benar belum paham tentang makna daripada bacaan salat. Kita belajar sama-sama ya. Nanti aku akan buat video dan aku juga lagi masih belajar. Dan nanti kalau aku bisa aku buat video untuk teman-teman. Dan caranya kalian tahu gak gimana? Kayak kita mengucapkan takbir. Di awal salat kan takbir Allahu Akbar. Kita harus tahu makna dari Allahu Akbar itu. Tapi nggak cuman Allahu Akbar ya. Semua makna bacaan kita dalam salat. Ketika kita ucapkan secara lisan, kita harus menerjemah artinya lewat pikiran kita. Dan kita rasakan lewat hati kita. Kayak contoh gini. Allahu Akbar. Kita ucapkan nih saja. Dalam pikiran kita mikir gini. Allah Maha Besar. Dan hati kita, Allah yang memberikan segalanya, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita, Allah yang memberikan solusi atas masalah-masalah kita. Nggak ada yang nggak mungkin jika Allah berkehendak. Bukankah Allah Maha Besar? Allah pasti memudahkan urusan kita. Lagi-lagi, aku mengklaim ini adalah bukan sesuatu yang aku tahu. Makanya aku juga masih belajar. Jikalau selama aku ngobrol atau ngomong-ngomong ini ada yang salah, aku minta maaf, teman-teman bisa perbaiki untuk komen di kolom komentar. Dan jikalau ada kekeliruan, teman-teman juga bisa komen di kolom komentar. Dan jikalau ada penambahan, teman-teman juga bisa komen di kolom komentar. Bye, assalamualaikum.